Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya menang katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Saya beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Tema di belakang kita adalah sukacita Natal bagi segala bangsa. Boleh kita katakan dengan lantang, ini ramai ini. Saya yakin suaranya tidak mungkin cuma sampai di plafon. 1, 2, 3. Saya yakin bisa 10 kali lipat dari ini kerasnya. Amin. 1, 2, 3. Sukacita Natal bagi tapi mengingatkan kita semua bahwa Natal seringkali menimbulkan dua sisi mata uang. Di satu sisi kita gembira karena hari raya telah tiba, tetapi orang tua agak sedih karena dompet harus keluar duit agak ekstra, beli baju baru anak-anak, skincare salon ibu-ibu, baju baru keluarga. Para panitia semangat menghadapi Natal, haleluya, amin. Tapi ada pengumuman dari pendeta. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan, ada amplop Natal. Silakan memberi bagi pelayan itu. Saya tidak tahu apakah itu menimbulkan sukacita atau kesedihan. Di sisi lain, kita boleh mendekor ini dengan luar biasa. Tapi saya tahu persis, karena setiap tahun dari kecil saya lahir di Pastori, bukan lahir di Pastori maksudnya, lahir di rumah sakit, tinggal di Pastori. Dari kecil sampai hari ini, seluruh panitia kerjanya minta ampun kerasnya, bahkan ngatuk. Para pemusik, betul ya Pak Agung? Latihan sudah berhari-hari. Coba tanya mereka, senang, capek. Ada ambivalensi dari sebuah perayaan Natal yang selalu kita rayakan setiap tahun. Bapak itu bisa senang. Anak-anak apalagi dapat baju baru, angpau. Orang tua mikir, aduh, ini sawit lagi harganya turun lagi, karet lagi kurang. Di sisi lain di Bethlehem, dalam Lukas 2 ayat 10 berkata, jangan takut. Haleluya. Ya sedih KKR sedikit sekali. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu apa? Kesukaan besar. Sama-sama katakan, kesukaan besar. 1, 2, 3. Coba sambil ngomong lihat kiri kanan. Kadang-kadang mimik wajah paras kita lebih jujur dari mulut. Coba sambil lihat kiri kanan. 1, 2, 3. Benar. Saya tidak berani menghakimi. Hanya Tuhanlah ketika langit dan bumi yang menjadi hakimnya. Minimal dompet kita pasti nipis ini. Saya juga tahu itu ya. Saya ekstra pengeluaran kita ya. Untuk ke salon, untuk baju baru, untuk kasih bekal sama keluarga yang lain. Tapi oke lah. Gembala juga merasa sedih. Amin. Karena sehari-hari gembala dimarginalisasi oleh orang. Kalau pada gembala domba di perjanjian lama, itu dihormati. Orang-orang besar Israel, pemimpin raja besar, Daud, Musa, semuanya mantan gembala. Daud menjadi raja terbesar di Israel. Musa, siapa yang tak kenal Musa? Waktu dia menggembalakan domba, lalu semak duri yang terbakar itu meleleh. Ini aku adalah aku. Engkau kuutus untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Lagi gembalakan domba. Jelang ratusan tahun masuk ke dalam kisah Matius, terjadi degradasi status sosial gembala. Di dalam kisah Yesus ini,
Malaikat kenapa tidak datang ke Herodes? Kenapa tidak datang ke wali kota Pontianak kalau masih ada? Kenapa tidak datang ke imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Saduki? Kenapa tidak datang kepada bangsawan-bangsawan di rumah-rumah sultan harga miliaran? Malaikat Tuhan hadir di hadapan gembala di padang yang sepi di malam hari. Kita buka ayat mas untuk nats tema Natal kita hari ini. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Saya langsung baca, tak perlu menunggu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jangan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, kalau kita lagi nongkrong di hutan yang sepi di pinggiran Pontianak, katakanlah di Singkawang lah, Pak Bena lagi nyantai di sawit yang sepi ya Pak Bena ya, tiba-tiba sinar lebih puluhan kali dari ini, dan dalam bahasa aslinya malaikat itu bukan jalan tanah, dia mengawang. Keren banget, kayak film-film Hollywood. Lagi gelap ini, gelap artinya apa? Suram, masa depan suram, madesu. Cewek-cewek kalau nyari cowok, tak mau yang cowok madesu ya, masa depan suram. Maunya maderah, masa depan cerah. Suram. Dalam ayat 8, di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Malam berarti gelap, sepi, dingin, dicuekin orang, dimarginalisasi. Gembala yang dikunjungi malaikat untuk memberitakan kelahiran juru selamat pada malam itu adalah sekumpulan orang yang tidak dianggap oleh orang kebanyakan. Pertama, kenapa? Karena mereka dikenal malas gereja. Dulu dari gereja, bait Allah. Yang kedua, aturan ke bait Allah dulu sulit banget. Betul? Harus cuci kaki, ujung rambut, ujung kaki, telinga, mirip dengan saudara kita sana. Jadi gembala boro-boro mau sempat nyuci semua sekujur tubuh dari ujung rambut, masih dorong badannya mau masuk bait Allah. Penyambut jemaat asal bilang gini, siapa lo? Najis, bersihkan dulu. Nggak sempat om, habis ini gembala saya mau gembalakan, nggak bisa masuk. Dan akhirnya orang-orang ini yang biasanya disuruh bersihkan, mentahirkan badannya secara fisik, nggak sempat mentahirkan, akhirnya nggak bisa masuk. Dari sejak itu mereka diacap sebagai kumpulan orang yang kastanya menengah ke bawah. Orang-orang yang dimarginalisasi oleh komunitas. Orang-orang yang merasa terpinggirkan, tidak dianggap oleh siapapun. Dan mereka melakukan rutinitas pekerjaan mereka, menjaga kawanan domba di tengah padang di malam hari. Hati mereka sedih. Hari ini, langsung poinnya nih. Yang datang malam hari ini mungkin senyuman dengan baju baru, atau baju setengah baru, atau baju lama di setikal ini jadi mirip baru. Minimal masuk ke depan sudah difoto. Siapa yang belum difoto angkat tangan. Yang belum difoto keluarga, yang belum difoto angkat tangan. Udah difoto semua kan? Wah, nanti saksikanlah. Apalagi nanti sama fotografer akan diedit pakai AI. Yang ganteng makin ganteng, yang jangan bilang jelek, yang ada cantik makin cantik. Tapi itulah sekarang dalam Amsal berkata, memang nanti suatu saat akan tiba Amsal 30, kecantikan itu bohong, kemolekan sia-sia. Rupanya AI, apa namanya itu, beauty. Hari ini kita bisa senyum, tapi saya tidak tahu siapa yang datang hari ini dengan penuh luka hati, luka batin, kesepian. Mas, nanti aku balik lagi ke sana mas, aku harus sepi lagi. Di sini enak ketemu saudara, langsung gemuk, naik 5 kilo. Makan bakmi tunggu, kecap, kegiatan. Nanti balik lagi ke kampung halaman, aku sepi lagi mas. Aku dengar begitu dari salah satu family itu. Kadang-kadang apa yang kita capai dalam hidup ini belum tentu menjadikan kita sukacita. Tetapi Tuhan mengirimkan malaikat
Dan mereka ini bukan datang dengan jalan kaki, pakai dokar, dengan muka kusam. Tiba-tiba, langsung ini kayak gelap. Tiba-tiba lightingnya lebih dari lighting fotografer tadi. Dan mereka itu posisinya di atas langit, di atas tanah. Bahasa aslinya, berdiri di atas tanah. Saya membayangkan firman ini merinding. Kita ini lagi orang yang nggak dianggap, tiba-tiba didatangi sama makhluk surgawi. Dan setelah itu kumpulan malaikat bernyanyi, Gloria in excelsis Deo. Ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera bagimu. Mereka nyanyi, tidak pakai nyanyi bahasa Pontianak, tidak pakai bahasa Teochew, tapi bahasa surgawi. Aduh, saya bisa bayangkan ketika saya seperti gembala yang sehari-hari duduk menjaga kawanan ternak. Boro-boro mau mikir merayakan Natal. Natal aja mereka nggak tahu apa itu Natal. Mereka tahunya bagaimana besok bangun dan melakukan hal yang sama, hal yang sama, hal yang sama, hal yang sama, alias rutinitas. Ketika akan masuk bait Allah di Toh, Bapak Ibu, ada satu rahasia penting yang saya akan mau sampaikan. Mari kita buka ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Apakah nama padang itu? Rupanya Tuhan dalam menuntaskan janjinya kepada manusia pertama. Dimulai dari proto-evangelium bahasa Latinnya, proto-evangelion bahasa Ibrani. Di dalam Kejadian 3 ayat 15, mari kita buka. Ada korelasi yang jarang kita mau perhatikan dari janji Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 15, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Allah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kawin kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidup. Waktu itu nenek moyang, kakek moyang pertama kita, Adam dan Hawa, diusir dari taman Eden karena melanggar perintah Tuhan. Siapakah dia? Manusia. Siapakah manusia itu? Adam dan Hawa. Dan pada akhirnya dia sampai kepada DNA kita sekarang. Ada tetesan, titisan, jalinan, koneksi apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di taman Eden. Manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai seterusnya. Singkat cerita, tapi ada janji Tuhan kepada Adam dan mari kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan mengadakan, saya percaya suara kita bisa lebih keras dari ini. Amin. 1 dan 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Begitulah Tuhan lagi ngomong sama ular. Lihai. Adapun ular adalah binatang di darat yang paling cerdik. Bahasa Alkitab Mandarinnya lihai. Karena dia lihai, tapi tidak disertai oleh kuasa Tuhan, dia dipakai iblis untuk menggoda Hawa, ibu nenek moyang pertama kita. Situasi Adam dan Hawa, mentalnya terpuruk, batinnya teriris, luka batin. Tuhan katanya, kami adalah manusia pertama ciptaanmu, sempurna seperti rupa dan gambar Allah. Iya.
Tetapi Tuhan memberikan perintah, semua pohonan di taman ini buahnya boleh dimakan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Singkat cerita, ular menggoda Hawa, dan Hawa memakannya, dan Hawa memberikan kepada suaminya. Dan Tuhan memberikan konsekuensi kepada mereka. Kamu harus keluar dari Taman Eden. Mulai hari ini engkau akan berkeluh kesah, berpeluh untuk mencari nafkah. Perempuan akan mengandung dan dibuat sakit, tetapi engkau akan bira, titik kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atas hidupmu. Dan engkau suami, engkau akan engkau tanah akan tumbuh semak belukar duri. Mulai ada hal-hal yang terjadi. Kalau kita bandingkan kejadian itu, perasaan mereka juga sedang dimarginalisasi, disingkirkan. Tidak enak, perasaan disingkirkan dari sesuatu yang nyaman dan nikmat di Taman Eden. Tetapi ada janji Tuhan dalam ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan di antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Siapakah itu? Lahirlah dalam Lukas 2 ayat 10. Sukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan kalau sudah berjanji ribuan tahun yang lalu, dia akan jaga itu garis keturunan perempuan ini sampai kepada Abraham, Ishak, Yakub, terus sampai kepada Kristus, garis suku Yehuda secara manusia. Tapi dia juga adalah Allah sebenar-benarnya. Sehingga sungguh percaya kesukaan besar yang disampaikan kepada seluruh dunia itu juga disampaikan di Padang. Padang itu bukan hanya padang rumput yang tidak sengaja. Padang itu namanya Migdal Eder dalam Kejadian 35 ayat 20. Ayat 19. Kejadian 35 ayat 19. Demikianlah Rahel itu mamanya Yusuf dan Benyamin, istri dari Yakub, 12 Bani Israel. Kejadian pasal 35 ayat 19. Ini hubungannya. Nanti ada garis merah antara kejadian proto evangelis tadi, kematian Rahel, dan disebut ada sebuah padang menara kawanan domba. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata. Masih ingat kata-kata Efrata? Hai Efrata, engkau yang terkecil dari Yehuda, dari situlah engkau bangkit. Nanti kita akan baca. Yaitu Bethlehem, tempat di mana Yesus lahir. Yakub, atau bahasa ganti namanya Israel, mendirikan tubuh di atas kubur Rahel istrinya yang dikasih itu. Itulah tubuh kubur Rahel sampai sekarang. Ayat 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Migdal dalam bahasa Ibrani artinya menara, Eder artinya kawanan domba. Masih agak kabur-kabur, kita masuk lagi dalam Mika. Ini kitab yang paling sering dibuka ini. Mika 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba dalam Mika, agak kesulitan kayaknya LCD nyari kata Mika. Hai menara kawanan domba, itu bahasa Ibraninya Migdal Eder. Ada sambungannya dengan Kejadian 35 ayat 21 tadi. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang Mika, dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Kitab yang sama, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, semua lagu-lagu Natal ada di ayat ini ya. Gloria. Bapak Ibu jangan nengok saya, bayangkan ini yang nyanyi malaikat lagi ngawang di atas langit di depan gembala. Ngeri banget. Dan yang pasti sebelumnya mereka tidak foto-foto dulu sama fotografer. Mendadak soalnya. Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Jadi Yesus
Secara manusia, dia baru lahir sekian ribu tahun yang lalu di kandang domba di palungan secara kemanusiaannya. Tetapi Yesus juga adalah Tuhan sebenar-benarnya yang sejati, yang sudah ada permulaannya sejak dahulu kala. Dan dialah yang dikabarkan malaikat Tuhan di hadapan gembala-gembala domba. Dalam Lukas pasal 2, kita masuk dalam bagian terakhir, ayat yang ke-9. Tiba-tiba, saya suka kata tiba-tiba. Kenapa tidak ditulis ayat 8? Gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tapi harus, karena manusia memang senang dengan surprise. Konon menurut ahli psikologi, terutama wanita, perempuan paling suka surprise. Nggak perlu surprise-nya dikasih gunung, dikasih aja butiran-butiran pasir tapi sering. Kenapa? Wanita menghitung frekuensi pemberian. Kita memberi 10 pisang goreng, kita dinilai 10. Tapi kalau kita memberi 1 Toyota Kijang dan 5 tahun lagi tidak dikasih, kita akan dinilai 1. Kalau pria beda, pria menilai dari besarnya nominal. 1 Avanza itu ribuan kali pisang goreng, tapi 10 pisang goreng bisa dinilai 10 oleh para wanita daripada 1 Toyota Kijang. Itu rasa itu sudah harusnya kita ketahui bersama. Makanya katakanlah dengan bunga, apalagi bunga deposito, enggak ya. Bapak Ibu semua, berita Natal adalah berita sukacita. Dan penyampaian Alkitab malaikat Tuhan, gembala sedang ada di padang. Di padang inilah yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder artinya padang di mana di situ ada menara kawanan domba, sekitar 2 mil, 1,5 mil dari Yerusalem, kemudian dekat dengan kalau dari Yerusalem ke selatan Bethlehem ada daerah di sekitar sini yang namanya padang kawanan domba. Pertanyaannya, apa sih pentingnya padang kawanan domba Migdal Eder? Banget. Kenapa? Domba-domba di situ ketika akan dipersiapkan menjadi korban pengampunan dosa, korban di bait Allah di Yerusalem, itu wajib dipelihara di kawasan itu. Cocok. Yesus adalah anak domba Allah yang dikorbankan di atas salib Golgota, menjadi penebusan untuk dosa kita semua. Amin. Jadi nggak ada kebetulan sampai pemilihan Tuhan atas padang, atas gembala. Bapak Ibu, tolong diperbaikin kalau ada sebuah pendapat berkata begini, Yesus Raja yang mulia lahir di kandang yang hina. Saya cari kata hina di Alkitab, tidak ada. Dikoreksi ya. Kandang tidak berarti hina. Kandang itu ada makna yang sangat teologis sekali. Kenapa? Disitulah di padang kawanan domba Migdal Eder. Memang disitulah menurut apa yang sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi zaman dahulu akan lahir Mesias, Juru Selamat. Makanya dalam Lukas pasal 2 ayat 10, ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Amin. Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di padang Migdal Eder, malaikat memberikan pengumumannya. Nanti kamu akan menemui seorang bayi di palungan. Dan bayi Yesus lahir di kawasan Migdal Eder. Apa itu kawasan Migdal Eder? Menara kawanan domba. Di situ biasanya disiapkan domba-domba untuk kurban pengampunan dosa di bait Allah di Yerusalem. Sangat relevan sekali. Sampai kepada pemilihan lokasi lahirnya Yesus. Bukan kebetulan. Memang cara Tuhan luar biasa. Pertama, Dia menggerakkan Kaisar Agustus untuk memberikan pengumuman maklumat. Sensus seluruh dunia kembali ke kampung halaman masing-masing. Dari Nazaret, Maria Yusuf mengendari keledai sampailah di Bethlehem. Sudah sakit mau bersalin, dia cari penginapan di dalam Lukas 2 ayat 7, tetapi mereka tidak menemui penginapan. Dan akhirnya sama orang di penginapan dibilang, ada kandang domba di goa sana beberapa mil dari sini.
tempat untuk Anda melahirkan. Oke, lalu Maria membawa kandungan bayi Yesus dengan Yusuf di kandang domba. Kandang domba bukan seperti yang kandang-kandang dari ijuk, dari daun apa itu? Daun yang kering-kering itu. Hah? Daun apa? Sirap, bukan sirap. Daun apa? Ya begitulah. Tapi kandang domba yang tempat Yesus lahir adalah sebuah goa, cekungan goa. Palungannya juga dari batu yang diukir sekitar 0,9 meter, lebar 0,5 dan dalamnya 0,6. Palungan itu untuk tempat makanan. Bayi Yesus dibungkus kain lampu. Saya percaya karena dia bayi kan, bukan robot. Kalau robot, itu robot. Karena bayi, Maria. Udah, nanti jadi lama. Palungan, batu. Itu juga bukan kebetulan. Kawasan padang domba, tempat gembala menggembalakan, bukan kebetulan. Jadi tolong ubah mulai malam ini. Yesus, Engkau Raja yang mulia, tetapi rela lahir di kandang yang hina. Saya cari-cari kandang yang hina, nggak ada. Dia lahir di palungan, di kandang domba, titik. Kita aja kadang-kadang yang suka mendramatisir, di kandang yang hina. Tidak hina itu. Ada maksud Tuhan mengapa dia harus lahir di palungan. Karena di dalam palungan itulah tempat makanan dan minuman domba dan ternak. Yesus hadir sebagai air hidup dan roti hidup. Akulah roti hidup. Akulah air kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hari ini telah lahir bagi kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, Kristus yang diurapi Mesias dalam bahasa Ibrani. Tuhan. Oke, dia lahir sebagai manusia. Bukan cuma manusia, tapi dia juga Tuhan yang sudah ada dari sejak purbakala, sejak dahulu kala. Aku menggenapi janjiku di Taman Eden saat aku harus mengusir leluhurmu yang paling pertama, Adam dan Hawa, keluar kalian dari Tanah Eden. Tapi ingat, waktu Tuhan berkata kepada ular, nanti keturunannya akan merumahkan kepalamu. Betul, Yesus lahir di kandang domba bukan sebagai bayi yang lemah. Dia menjadi besar dan akhirnya dia melayani kita semua di dalam dunia. Dia naik di atas salib Golgota, menembus dosa menit, dan dia mengalahkan maut. Disitulah kepala ular dihancurkan. Tetapi keturunan ular akan merumahkan tumitmu. Betul, karena tumit Yesus dipaku waktu disalibkan. Keren kan firman Tuhan? Dari Kejadian 3 ayat 15 masuk Kejadian 35 ayat 21, masuk Mika 4 ayat 8, tembus Mika 5 ayat 1. Hai Bethlehem Efrata yang terkecil, semua rangkaian proto evangelium, artinya Injil kabar baik yang pertama itu digenapi di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11. Hari ini kita jangan hanya merayakan kulit saja, tapi biarlah sukacita itu menjadi bagian kita bagi segala bangsa. Sinar boleh ke belakang, kita siap-siap nyanyi. Sukacita bagi seluruh bangsa. Apa yang dikerjakan oleh para gembala bukan cuma dengar. Cepat kita buka ayat yang ke-16 Lukas 2. Lalu mereka cepat-cepat, bisa keras-keras kita baca 1, 2, 3. Puji Tuhan. LCD 1, 2, 3 ayat 16 Lukas 2 ayat 16 1, 2, 3. Lalu mereka ada yang bawa Alkitab ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ada kata cepat-cepat. Sini dibuka jendelanya supaya dengar. Lalu mereka cepat-cepat. Ini ada satu gerakan, respon yang cepat. Hari ini Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang responnya cepat. Bukan soal berita itu baik atau benar, agung atau mulia, tetapi respon. 1, gembala merespon dengan cepat. Mereka mengalami entheos.
entusiasme dalam kisah motivasi kita dalam dunia kerja. Ada satu unsur yang perlu, semangat. Semboyan sekolah 1 Petrus tetap bersemangat. Antusias berasal dari kata Yunani theos. Keren banget. Theos artinya apa? Di dalam Tuhan. Kalau kita mau semangat, kita harus di dalam Tuhan. Kalau kita mau menikmati sukacita Natal, sukacita itu karena kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Ayat berikutnya, terakhir. Dan ketika mereka melihatnya, ayat 17, para gembala itu memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ada respon, ada semangat karena Tuhan hadir dalam hidup mereka. Hari ini saya mau lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Oke lah, kita berkurang karena Natal, tapi sukacita jangan hilang dari kita. Amin. Panitia-panitia yang bekerja keras, oke lah, saya tahu capek banget mempersiapkan ini. Tapi percayalah, sukacita Tuhan harus tetap ada di hati kita. Para jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini membawa beban berat, kondisi ekonomi sosial di tahun 2024, apapun yang berita Tuhan mau negatif, sukacita Tuhan senantiasa menjadi bagian dari kita. Dan jangan lupa, beritakan dan saksikan supaya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita dan keluarga kita. Kita bangkit ke puji.